Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali ya, walau hanya lewat video-video yang saya sajikan untuk teman-teman semua pemirsa Jamal Official Vlog dimanapun berada. Teman-teman, tak terasa episode demi episode sudah saya hantarkan ke teman-teman ya. Kali ini saya mau membagikan salah satu episode ya, tentang apa sih yang harus dilakukan ketika kita gagal bayar pinjaman online alias pinjol, atau bahasa kerennya ini galbay pinjol. Apa yang mesti Anda lakukan? Simak nanti videonya. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, aktifkan loncengnya, jangan lupa di like, di share, dan di komen yang positif tentunya. Teman-teman juga ya bisa berkomentar di kolom komentar ya, silahkan komentar apapun pertanyaan, insya Allah akan saya jawab ya. Untuk teman-teman semua, namanya utang tetap utang, harus dibayar ya. Ini opini saya ya, tetap harus dibayar. Tapi kalau emang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang tersebut, ya sudah, Anda jangan pernah memaksakan diri untuk menggali lubang dan menutup lubang. Artinya ketika Anda tidak punya uang untuk membayar angsuran pinjol ini, Anda berniat untuk meminjam di pinjolannya. Jangan ya teman-teman. Ingat, jangan pernah Anda terperosok di dalam lubang yang lebih dalam lagi. Cukup penderitaan saat ini saja. Jangan menderita untuk selama-lamanya hanya karena pinjol. Ya teman-teman, hidup ini lebih berarti. Mending Anda kasih makan dari rezeki yang halal yang Anda dapatkan untuk perut anak dan istri. Oke teman-teman semua, sebelum menyaksikan, saya mengimbau untuk teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Oke teman-teman, check it out. Oke teman-teman, di situasi sulit seperti ini memang dilema sekali ya, ketika tagihan pinjol Anda sudah jatuh tempo. Tapi di sisi lain, Anda juga memerlukan dana untuk keperluan sehari-hari keseharian Anda. Untuk bayar anak sekolah, untuk makan, untuk keperluan yang lainnya. Yang keperluan yang biasa digunakan untuk keseharian. Dilema kan? Antara bayar pinjol, atau Anda perut harus tercukupi. Jangan sampai Anda bisa bayar pinjol, tapi perut anak dan istri lapar. Perut keluarga Anda tidak terjamin. Ngeri ya, ngeri teman-teman. Makanya saya tak jemu-jemunya untuk mengajak teman-teman, yuk tinggalkan riba, tinggalkan pinjol, sudahi saja ya. Kalau Anda ada rezeki, silakan tutup pinjolnya, close, nggak usah lagi berpunjal pinjol, pinjol, oke? Nanti benjol. Oke teman-teman, seperti tadi tema yang saya suguhkan, yang akan saya suguhkan ya, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita gagal bayar di pinjaman online? Apa yang harus kita lakukan? Check it out. Pertama, apa yang harus dilakukan ketika Anda gagal bayar di pinjaman online? Tentunya pertama harus punya mental yang kuat. Itu syarat utama. Kenapa harus punya mental yang kuat? Anda akan menerima banyak teror, Bung. Banyak teror, sis. Dari mulai ya melewati jatuh tempo, 1 hari saja itu sudah mulai. Ya, bahkan saking stresnya, pernah ada berita seseorang bunuh diri akibat tagihan pinjol. Ngeri kan? Sampai mau bunuh diri, sampai mengorbankan dirinya sendiri yang ya sangat tidak seimbang ya. Bunuh diri karena urusan pinjol, luar biasa. Makanya Anda harus punya mental yang kuat, karena di sanalah gitu kan, Anda hari demi hari sampai mereka bosan itu melakukan teror demi teror. Selagi Anda belum membayar angsuran, di situ juga kiamat kecil yang terjadi untuk Anda sendiri ya. Pasti menganggap itu kiamat. Kenapa? Karena telepon sering berdering, WA, SMS. Belum lagi kalau misalnya
dari pihak DC-nya atau penagihnya itu nelpon ke kondar alias kontak darurat kita. Bisa kebayangkan, malunya luar biasa. Itulah kenapa saya bilang, Anda harus punya mental yang kuat, mental yang baja. Kenapa? Ini resiko, konsekuensi yang harus Anda alami, yang harus Anda telan. Konsekuensinya apa? Ya, kuat mental. Dicaci, dimaki, dipermalukan, itulah ya konsekuensi daripada Anda menunggak. Dan itu harus Anda persiapkan, mental yang kuat. Oke, nomor 2, Anda harus punya analisanya dan logika yang harus jalan, teman-teman. Jadi analisa dan logika harus jalan. Kenapa? Sebagai contoh ya, biasanya DC ini memainkan psikologis kita. Karena mereka tahu, sudah jatuh tempo nih, kita ketakutan. Akhirnya apa? Mereka udah ngalor ngidul tuh, ngancamnya. Ada yang ngancam, ya, akan blokir KTP. Logika aja gitu kan. Nah, kita mulai menganalisa nih, logika aja. Masa iya seorang DC, penagih, ya, bisa memblokir KTP? Lah, emangnya situ petugas Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lucu kan? Dan akhirnya karena minimnya informasi, ya, saudara-saudara kita yang ada di yang ada di kampung, yang ada di pedesaan, minim informasi seperti ini, sehingga mereka langsung menelan mentah-mentah, oh iya, KTP saya diblokir. Mereka punya argumen kuat, nanti KTP Anda akan diblokir oleh kami, sehingga Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang berbau dengan identitas kependudukan. Ya stres lah. Siapa sih yang nggak stres? KTP yang satu-satunya identitas kependudukan diblokir, nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya apa? Mereka stres, ya, merasa terintimidasi. Akhirnya mau nggak mau bayar dengan cara apa? Gali lubang, tutup lubang, pinjam sana sini dan sebagainya untuk menutupi supaya tidak diblokir. Padahal bohong. Saya bilang nggak ada blokir KTP. Sejak kapan blokir KTP dilakukan oleh DC? Pinter lo DC memainkan orang-orang yang nggak ngerti. Terus ada lagi nih, ya. Kenapa Anda harus menganalisa dan logika Anda harus berjalan? Misalnya, saya akan panggil Pak RT, panggil Pak RW. Ngapain? Panggil Pak RT, Pak RW. Mau bikin domisili. Teman-teman gak usah percaya ya, hal-hal seperti itu ya. Jadi intimidasi-intimidasi yang aneh-aneh, seperti tadi saya bilang mau blokir KTP, terus mau lapor RT dan RW, ngapain mau bikin domisili, mau menetap di desa saya, atau mau menetap di dusun saya, bilang gitu aja. Ya. Terus ada lagi yang lebih ekstrim nih, ya. Nah inilah logika Anda harus bermain nih, ini logika nih, logika Anda harus bermain. Nanti kalau Anda tidak membayar angsuran sekarang juga, saya akan seret, ya, seret ke pengadilan, akan diseret ke kantor polisi. Hello. Sekarang gini deh mainannya, ya. Ini kan kasusnya perdata, ya. Anda hanya berutang, anggap dari mulai 500.000, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Nah, ngapain mau beracara di pengadilan? Emang murah? Pertama, emang murah? Sebanding tidak antara ongkos dia beracara di pengadilan, menyewa pengacara, menyewa lawyer dan advokat, dengan pinjaman Anda? Logika enggak? Logikanya main di situ dulu. Pinjaman 500.000, you mau diseret ke pengadilan. Hello. Aduh, ngadi-ngadi itu DC. Tapi kasihan teman-teman yang percaya, makan gitu, dimakan semuanya kan. Ya, ancaman-ancaman ini kemakan semuanya. Akhirnya ketakutan sendiri, stres. Saya banyak menerima WA, kadang-kadang menerima WA itu sampai tengah malam, sampai kurang lebih jam 11. Ya, sebenarnya itu udah waktunya tidur, tapi karena saya berkomitmen ingin membantu sesama teman-teman yang memerlukan, ya, selagi saya masih bisa menanggapi japri dan nggak ngantuk, nggak ngantuk ya wajar dong ya, aku juga manusia. Ya selagi aku nggak ngantuk ya, saya tetap akan balas. Tapi selebihnya saya akan lemparkan ke grup, ya, karena di grup kebetulan saya punya grup ya WA, di situ ada beberapa debitur, ada para pakar hukum juga ya. Ada doktor hukum juga di sana ya, kita saling sharing ya, membagikan informasi tentang masalah tagihan pinjol ini.
Ya, seperti itu. Ya teman-teman nanti ada di kolom deskripsi ya, kalau emang teman-teman mau bergabung dengan grup kami kan. Nah, saya kembali lagi ya. Saya pernah menerima curhatan seperti itu tengah malam. Pak, saya diteror sama DC, mau diseret hukum dan sebagainya. Ya, saya bilang itulah fungsinya. Ya, kadang-kadang ketika kita berkomunitas, ini saya perlu tegaskan ya. Kalau Anda mengalami hal seperti ini, sebenarnya sebaiknya Anda tuh berkomunitas. Ya, makanya kenapa saya bentuk sekali lagi, tadi saya bentuk ya, paguyuban melawan pinjol nakal. Kenapa saya namakan seperti itu? Ya kita berantas pinjol-pinjol yang nakal, DC-DC yang nakal. DC yang benar ya silahkan, banyak kok DC yang sopan, DC yang santun, menagih dengan etika-etika yang sudah digariskan ya oleh OJK dan oleh API. Ya, mereka santun, selamat siang. Dengan Bapak Ibu sih kami menawarkan diskon seperti ini, apakah Bapak Ibu akan bayar tanggal berapa, dengan nilai nominal berapa. Masih banyak yang santun, tapi yang nakal-nakal yang akan kita berantas, yang akan kita lawan gitu kan, seperti itu. Sama gitu kan, dari OJK pun menyarankan gitu kan, untuk khususnya untuk yang ilegal gitu kan, untuk yang pinjol-pinjol ilegal, sikat, lawan, karena DC-DC-nya udah keterlaluan, DC-DC-nya udah di luar dari batas kemanusiaan boleh dibilang, karena kata-kata kotor, makian, bahkan ancaman membunuh pun di episode yang kemarin ya, di part ke-9 itu jelas-jelas teman-teman bisa lihat ya di episode sebelumnya, sampai mau membunuh nasabahnya hanya gara-gara utang 500.000. Logika, main dulu logika, main logika ya. Di sini saya bilang main logika, dianalisa dulu, ini kayak gini bener nggak gitu kan, seperti itu. Oke teman-teman ya, saya mau teman-teman lebih bermain lagi. Tadi saya bilang pertama kita kuat mental, keduanya analisa dan logika harus dan wajib berjalan. Oke. Nah ini yang terakhir nih, apa yang harus Anda lakukan ketika gagal bayar? Ketika Anda ketemu dengan DC yang nakal, DC yang brutal, DC yang barbar, DC yang kata-katanya kasar sampai mengancam ya, untuk mempermalukan Anda, cuma bilang Anda silahkan ya, ingat nih, bilang seperti ini, silahkan Anda lakukan apa yang mesti Anda lakukan. Anda mau datang ke rumah, saya tunggu. Anda mau nagih ke rumah, saya tunggu. Udah, main mental di sini, Bung. Kuat-kuat mental, ya. Terutama perempuan nih yang biasa takut kan, ya. Yang banyak laporan di grup saya itu perempuan nih banyak ketakutan. Nggak usah takut. Banyak di grup yang sudah saya dirikan, di grup WhatsApp ini, yang tadinya ketakutan, super takut. Sekarang kalau misalnya ada DC nagih via WA yang kasar, luar biasa loh, ya. Luar biasa, dia berani langsung kick balik gitu kan. Dia bilang ya, saya nggak ada rasa takut sama sekali sama sampean. Sampean mau lakukan apapun silahkan, mau datang ke rumah monggo, mau nagih ayo gitu kan. Gituin aja DC. Keder kok ya. Karena sekali lagi saya bilang, DC yang tidak punya sopan santun, DC yang kasar, DC yang arogan, DC yang barbar, lawan, nggak usah takut ya. Kecuali DC-DC yang sopan santun, punya etika. Makanya kenapa pemerintah mengeluarkan regulasi untuk semua petugas penagihan wajib menjalani sertifikasi dan memiliki sertifikasi di bidang penagihan. Itu fungsinya. Untuk menyeragamkan semua penagih sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari cara menagih, mulai dari etika, ya pasti diajari ya etika, bagaimana sih menagih. Enggak serta-merta langsung, apalagi mengancam akan membunuh. Itu namanya itu DC, nggak tahu itu ngambilnya di got atau ngambilnya di mana ya. Nggak tahu itu, mungkin turun dari hutan belantara mana gitu kan, jadi DC gitu kan, karena nggak pakai otak. Itu kan cara nagihnya, nagih 500.000, lu mau tembak orang, otaknya di mana? Mudah-mudahan DC-nya nonton ya, sekalian. Ya, gua tantang lu sekalian ya. Ngadi-ngadi lu mau nembak nasabah cuma pinjaman 500.000. Udah gitu bahasanya bahasa binatang lagi, udah ketahuan banget. Mungkin Anda dilahirkannya entah dari mana gitu kan. Oke teman-teman semua, ya itu tadi kuat mental, logika dan analisa harus jalan. Ketiganya, ya Anda harus bisa ngetik balik untuk DC-DC yang nakal ini. Ya, kedepankan rasa keberanian Anda.
Jangan pernah mau diintimidasi, apalagi dilecehkan oleh desa-desa yang nakal seperti ini. Oke teman-teman semua, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya di sini hanya menghimbau untuk teman-teman semua, yuk kita sudahi dunia perhutangan dengan pinjol. Mau legal, mau ilegal, itu tetap akan berdampak buruk terhadap kondisi kalian. Ya, kalian yang berumah tangga bisa jadi akan bermasalah, ribut dengan pasangan hanya gara-gara pinjol. Kalian yang sedang bekerja akan terkuras fokus kalian dalam bekerja gara-gara terganggu oleh tagihan-tagihan pinjol. Tidak ada sedikit pun ya manfaatnya kalau kita lihat, kecuali ya Anda terpepet minjam pinjol tersebut ya mungkin untuk sesuatu hal yang urgent, tapi Anda bisa balikan atau Anda bisa kembalikan untuk bulan depannya. Misalnya pinjaman tenornya 1 bulan. Ini kan kadang-kadang Anda minjam pinjol itu dibagi tenornya banyak banget gitu kan, seperti itu ya. Saya tidak menyarankan ya, hindari riba, udah stop saja ya, stop yang namanya pinjol. Nggak usah lagi Anda berkecimpung di dunia pinjol, nggak usah lagi Anda berhutang ke pinjol, cukup. Insya Allah rezeki Anda akan selalu berkah. Insya Allah Allah selalu membantu kalian ketika emang kalian berniat untuk hijrah ya, meninggalkan riba. Oke teman-teman semua, saya mengucapkan juga terima kasih untuk para subscriber saya yang masih setia ya menonton channel saya ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, karena subscribe itu saya ingatkan gratis. Subscribe tidak berbayar. Subscribe hanya menekan tombol subscribe ya, artinya Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang, memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di dunia perpinjolan. Oke teman-teman semua, terima kasih. Teriring salam sehat untuk teman-teman semua. Sehat selalu untuk mengais rezeki, untuk bekerja, untuk bisa kembali fokus menikmati hari-hari dengan lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.